Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Ketemu lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rawewel. Malam hari ini pertemuan kita buka dengan tausiah dulu. Saya perlu ingatkan minimal untuk saya sendiri, bagaimana kemudian setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita diingatkan nih. Kaming so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Seberapa banyak kemudian orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengambil hikmah dari bulan Ramadan. Maka Sobat Kepo, setelah bulan Ramadan, bulan berikutnya adalah bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah bulan peningkatan. Makanya Ramadan itu bulan latihan, Syawal itu adalah bulan pertandingan. Yang namanya orang berlatih tentunya ketika bertanding diharapkan menang. Latihan lama, bertanding kalah, ya berarti sia-sia dong latihannya. Maka hendaknya di bulan Syawal ini, amal-amal kita hendaknya kita tingkatkan. Sebagaimana nama bulannya Syawal, bulan peningkatan. Kalau kemarin bulan Ramadan kita bangun malam untuk tahajud, kalian tetap harus bangun malam. Untuk apa? Nunut ke toilet. Kencing biasanya kan. Ya bangun tahajud lah, gimana sih itu loh. Kalau kemarin bulan puasa sebulan penuh kita berpuasa, tentunya di bulan ini kita juga tetap harus berpuasa. Puasa Syawal, Senin Kemis, puasa Daud dan lain sebagainya. Nah, kita juga kemarin di bulan Ramadan banyak ditandai dengan begitu banyak musibah. Salah satunya adalah tenggelamnya kapal selam. Yang kita berdoa mudah-mudahan semua yang menjadi korban diterima segala amal baiknya. Amin. Dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Sobat Kepo, akte lahir adalah kertas. Ijazah juga kertas. Akte nikah juga kertas. Paspor kertas. Surat kepemilikan rumah juga kertas. Uang juga kertas. Maka kehidupan kita layaknya hanya dikelilingi oleh kertas-kertas. Seiring waktu berlalu, semua dirobek, kemudian dibuang dan dibakar. Banyak orang yang bersedih karena kertas-kertas yang dimilikinya. Dan berapa banyak orang yang begitu bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya. Tetapi Sobat Kepo, ingat, ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sendiri, yaitu akte kematiannya. Maka manusia itu ada batasnya yang tidak mungkin dia mampu menjangkau waktu. Ada dua hal yang tidak akan selamanya ada dalam diri kita. Satu, masa mudanya, dan yang kedua adalah kekuatannya. Dan dua hal yang berguna untuk setiap orang. Satu, hati yang mulia, dan yang kedua adalah hati yang mengampuni. Maka di bulan Syawal ini mudah-mudahan Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang mulia, yang mempersiapkan segala sesuatunya, bahwa hidup ini hanya sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Ingat, dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat untuk meninggal. Saya doakan kamu panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, kamu hidup sendiri. Abadi. Oke, siapa tamu saya malam hari ini? Tamu saya malam hari ini adalah seorang teman, sahabat saya, dan juga seorang musisi legendaris yang awet muda. Siapakah dia? Berikut profilnya.
Waalaikumsalam bro. Minal aidin wal faizin. Sama-sama bro. Ketemunya di TV mulu ah. Gitu ya? WhatsAppan, teleponan, ketemu di TV mulu. Ketemu TV mulu bro ya. Kang Arman tuh kan awet muda terus, kayak Highlander ya. Rahasianya apa sih gitu loh? Itu pertanyaan yang paling pusing kalau ditanya. Karena rahasianya apa? Nah itu karena nggak ada rahasia Gus. Terus terang saya nggak ada rahasia. Nggak misalnya perawatan muka atau apa, enggak sama sekali gitu. Tapi memang saya dari kecil emang seneng olahraga Gus. Dulu waktu kecil tuh seneng sepak bola lagi sepedaan BMX 80s BMX. Jadi dari situ saya seneng basket, seneng volley, seneng sepak bola, seneng semua olahraga dijalanin. Olahraga lah ya. Pokoknya olahraga aja gitu. Kalau saya punya rahasia awet muda Kang. Kenapa? Rahasia awet muda itu adalah jalani hidup dengan bahagia, sering tertawa, dan yang penting berdusta jika ditanya usia. Puasa Ramadan kemarin lancar Kang. Katanya punya penyakit asam lambung. Asam lambung itu setelah saya menjalani berpuluh-puluh tahun gitu ya. Dan ternyata dapat yang mengobati tepat lah gitu sekarang. Pola hidup ternyata. Bukan karena puasa atau apa. Makanan. Iya, jadi pada saat saya mengurangi buah dan sayur emang bener sih Gus. Langsung rada turun banget dan enak gitu. Pernah pingsan katanya saat sholat. Bahkan dikabarkan meninggal dunia dulu kayaknya. Kalau yang meninggal dunia kabarnya itu bukan yang pingsan sholat. Oh bukan yang pingsan. Jadi kalau yang pingsan sholat, nah itu dari situ tuh Gus. Jadi saya tuh kalau di Quran mah hatam gitu ya. Jadi saya tuh udah hatam banget tuh yang namanya asam lambung. Masuk asam lambung ya? UGD tuh udah berapa kali deh. Sempet saya Gus di Tokyo masuk UGD pakai ambulan. Itu asam lambung. Nah tapi kalau itu tuh pas masuk UGD tuh saya masih bisa menahan dan ketahuan bahwa ini saya asam lambung. Nah pas yang sholat subuh itu Gus asli itu dari rumah saya wudhu pakai motor karena saya kalau subuh senang pakai motor enak kan angin gitu ya. Nah, terus itu sama sekali saya nggak ngerasa apa-apa. Sama sekali itu sehat aja sehat masuk parkiran masjid masuk ke masjid sholat sunat qobliyah nggak sama sekali. Pas qomat Allahu Akbar udah. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim pas Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Gus, enggak. Dari sini tuh, kayak ada yang ngalir gitu. Black out, jatuh sangkanya. Padahal Kang Arman tahu, malaikat itu kan mencabutnya memang dari kaki. Oh, nah itu. Iya. Kayak gitu, Gus. Berarti malaikatnya masih sayang sama Kang Arman. Iya, jadi itu asli saya, tapi jadi jatuhnya tuh enggak gitu. Jatuhnya tuh saya jadi sujud. Jatuhnya sujud, nah pas jatuh sujud kan ya? Pingsan, bentar jadi berapa detik tuh. Jadi pas sujud kan ini pala langsung ke ini, nah itu baru saya bangun lagi gitu. Makanya bapak-bapak yang kanan kiri itu semuanya Allahu Akbar kaget, sangkanya mungkin saya meninggal atau stroke gitu ya. Tapi pas saya jeduk itu terus saya duduk terus saya langsung gitu. Nah pas dengar nafas, Arman mungkin hikmahnya apa dari kejadian itu menurut Kang Arman? Hikmahnya di situ ya kalau saya ya. Selain akhirnya saya mencari yang mengobati tepat gitu ya. Tapi hikmahnya adalah memang nyawa itu tidak tahu kita kapan mau diambil ya? Betul. Saya dari rumah asli gue sehat, nggak sama sekali ngerasa pusing atau jadi jangan merasa Anda yang sehat, saya matinya masih lama, jangan. Betul. Ya? Insya Allah lah kalau Kang Arman panjang umur, dia duluan kok nanti. Amin. Sekarang saya mau nanya deh sama mereka deh. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Betul mau masuk surga? Oke sekarang Allah memanggil kamu masuk surga mau? Mau nggak? Diam ya. Saya cuma pesan satu. Secinta-cintanya kalian dengan Allah, tolong jangan berinisiatif untuk menemuinya. Bablas Kang. Kang, ini kan biasanya tiap tahun mengeluarkan album religi nih. Yap. Dengan Gigi Band. Kenapa Ramadan ini nggak ada? Aku nunggu-nunggu loh Kang. Gini Gus, sebetulnya gini, kita sih sebenarnya mau aja, Gigi mau aja mengeluarkan album religi atau single religi. Tapi sekarang itu dengan digital, kalau dulu tuh album tuh satu album 1 tahun. Nah kalau sekarang Gus, 1 single 1 tahun. Jadi sudah tidak relevan. Kalau mengeluarkan religi di bulan puasa, pas lebaran, boro-boro belum nyampe ke telinga masing-masing di seluruh dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah makanya kalau sekarang kalau mengeluarkan lagu religi tuh nggak usah nunggu puasa atau apa, ya keluarin aja dengan momen yang tepat aja udah gitu. Ngomong-ngomong, kemarin bulan Ramadan, Kang Arman paling suka buka dengan apa? Kalau saya jelas, buka dengan yang jelas.
Untuk apa manis kalau hubungannya nggak jelas? Nah ini, Kalau Kang Arman? ini saya kemarin Ramadan tidak jelas, Gus. Oh, kenapa? Karena istri saya jauh di Inggris, Gus. Makanya kemarin Jomblo. bukannya pakai apa? Hah? Bukannya pakai apa? Bukannya sih biasa, saya sih nggak ada sesuatu yang ini. Kalau Nggak ada saya sesuatu pakai yang- kolak dingin. Kolak dingin kan aku. Ini. Nah, dan kolak. Dia bandel nggak sih? Atau sebenarnya bandelnya diam-diam atau pintar menyembunyikan? Saya bayar semua wartawan.